Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurusna Reski Putri Yusuf, salah satu mahasiswi Universitas Negeri Makassar, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Kali ini saya akan menjelaskan terkait tentang persepsi diri, persepsi sosial, atribusi sosial, prasangka sosial, dan sikap sosial dalam satu film, yaitu yang berjudul Steve Pencil. Maka dari itu, selamat menyaksikan video dari saya. 500.000 lah. Satunya? Ya semuanya lah. Masa kursi macam gini 500.000 sebijinya? Nggak mungkin, nggak serakah aku dek. Orang-orang yang kayak gitu masuk neraka itu. Dari menit 38 lewat 15 detik sampai 38 lewat 24 detik. Kenapa saya mengatakan situ ada persepsi diri? Karena di situ ada seorang ibu yang melakukan persepsi diri. Sebelum itu mungkin kita bisa memahami dulu apa itu persepsi diri. Nah, persepsi diri merupakan suatu gambaran seseorang tentang dirinya sendiri, yang dimana di sini tuh berfungsi sebagai pengaruh berbagai aktivitas dan hubungan seseorang dengan orang yang lainnya. Persepsi diri ini dapat sangat mempengaruhi perilaku, pola pikir, kepercayaan, dan sikap seseorang terhadap orang lain maupun dirinya sendiri. Jadi dapat dikatakan kenapa dalam hal ini ketika ibu itu mengatakan tidak serakah saya dek, sebagaimana bagian dari persepsi dirinya. Hal ini dapat mencerminkan kesadaran diri terhadap sifat-sifat yang dimilikinya. Misalnya, jika seseorang individu merasa bahwa dia tidak serakah, maka ia dapat mempertahankan pandangan positif terhadap dirinya sendiri dan meningkatkan kepercayaan dirinya. Jadi, kenapa ibu tersebut melakukan persepsi diri? Karena dia tuh dalam posisi sedang menjual kursi yang sebenarnya kursi itu merupakan milik orang yang akan membeli kursi itu, yaitu Saras dan kawan-kawan. Tetapi dijual murah oleh ibu tersebut sehingga dia mengatakan dia tidak serakah. Bisa Pak gabung sama anak teater. Kenapa? Mereka tuh sok jago, ngerasa paling hebat. Oke, jadi di film Steve Pencil ini saya menemukan ada 3 persepsi sosial. Yang pertama yaitu dari menit 4 lewat 24 detik sampai menit 4 sampai lewat 35 detik. Saya di sini mengatakan sebagai persepsi sosial karena ketika si Agi mengatakan kita nggak bisa Pak gabung sama anak teater. Mereka itu sok jago, merasa paling hebat. Nah, di sini dapat saya katakan sebagai persepsi sosial. Karena kenapa? Pertama kita pahami dulu apa itu persepsi sosial. Jadi persepsi sosial di sini adalah bagaimana cara individu mempersepsikan orang lain dan perilaku mereka dalam interaksi sosial. Pada pernyataan Agi tersebut dapat kita katakan bahwa di sini dia tuh mempersepsikan bahwa anak-anak teater ini sebagai orang yang sok jago dan dia tuh merasa paling hebat, sehingga dia memiliki persepsi yang negatif terhadap mereka dan merasa tidak bisa untuk bergabung dengan mereka. Kenapa mereka di sini melakukan itu atau Agi ini melakukan persepsi seperti itu? Karena mereka di sini Agi merasa bahwa drama yang diadakan oleh anak teater itu sangat biasa saja dan garing, dan ini juga mewakili dari perasaan teman-temannya, sehingga mereka ini menambahkan atau masuk dalam pentas itu dan mengacaukan dengan menampilkan tarian di tengah-tengah berjalannya drama yang katanya sebagai agen masa depan. Tapi itu anaknya kesian, kelihatan baik. Sombong kali kalian ya. Dasar orang kami teman-teman itu sombong.
Oke, jadi yang kedua yaitu pada menit 8:43 sampai menit 8:48. Ada di sini anak yang bernama Ucok yang berkata saat dia mengamen, "Sombong sekali kalian, dasar orang kaya mentang-mentang wangi terus sombong." Hal tersebut termaksud persepsi sosial menurut saya. Kenapa hal tersebut saya sebut sebagai persepsi sosial? Karena di sini Ucok berpersepsi atau mengatakan bahwa orang kaya itu wangi dan itu yang membuatnya sombong. Kenapa Ucok berpersepsi seperti itu? Karena saat dia sedang mengamen ke Saras dan kawan-kawan, dia tidak diberi apa-apa sehingga membuat ia marah dan berkata hal demikian. Terus, tapi ini kalian ini bukan dari Pemkot? Bukan, Pak. Memang sih kelihatan kalau dari potongan-potongannya itu kan bukan orang Pemkot. Masa ada orang Pemkot matanya sipit begini? Oke, jadi yang ketiga itu ada pada menit 24:36 detik sampai menit 24:45 detik. Di sini dimana ada Pak RT, tempat Saras dan kawan-kawan membuat sekolah darurat ini mengatakan, "Tapi kalian ini bukan dari Pemkot." Nah, mereka menjawab, "Bukan, Pak." Nah, Pak RT menjawab lagi, "Memang sih kelihatan dari potongan-potongannya itu kan bukan orang Pemkot. Masa ada orang Pemkot matanya sipit begini?" Nah, dalam pernyataan tersebut, Pak RT tersebut mempersepsikan atau mengatakan bahwa seseorang bukan dari Pemkot karena karena dia mengamati beberapa bagian fisik dari si Tony. Kenapa Pak RT itu mempersepsikan seperti itu? Karena mungkin dia sering bertemu dengan orang-orang Pemkot dan tidak ada yang bermata sipit seperti Tony, sehingga saat melihat Tony dia menganggap tidak mungkin si Tony ini berasal dari Pemkot karena matanya sipit. Emang sekolah kalian tuh di mana? Kayak kita nggak pernah dengar beritanya. Harusnya ada tuh beritanya. Tapi wartawannya takut sama ayam. Kita ngajar anak jalanan bukan buat cari ketenaran. Kita tuh tulus, tanpa pamrih, tau gak lo? Oh iya? Orang-orang kayak lo semua ini tulus. Oke, jadi selanjutnya itu prasangka sosial. Dari menit 50:18 detik sampai menit 52:4 detik, di mana si Edwin, teman salah satu sekolah, Saras dan kawan-kawan, berkata, "Emang sekolah kalian di mana? Kita nggak pernah dengar beritanya. Oh ya, orang-orang seperti kalian ini tulus." Nah, pertama-tama kita ketahui dulu apa sih itu prasangka sosial. Jadi teman-teman, prasangka sosial adalah pendapat atau pengharapan individu tentang seseorang atau kelompok berdasarkan pada kesan awal atau stereotip sosial. Dalam situasi ini, Edwin tersebut memiliki prasangka sosial yang negatif terhadap sekolah yang dibangun oleh Tony dan kawan-kawan tersebut, dan juga dia tuh meragukan ketulusan orang-orang yang masuk dalam kelompok tersebut, yaitu Tony dan kawan-kawan. Kenapa Edwin berprasangka seperti itu? Karena dia memang tidak pernah melihat berita terkait dengan sekolah yang dibuat oleh Tony dan kawan-kawan karena adanya kendala karena reporternya takut dengan ayam, sehingga reporter tersebut tidak jadi untuk mengeliput berita tentang sekolah yang dibangun oleh Tony dan kawan-kawan. Karena itulah si Edwin ini berkata seperti itu. Nah, di sini Edwin juga mengatakan, "Emang orang seperti kalian ini tulus?" Nah, Edwin di sini mulai berpersepsi bahwa anak-anak orang kaya yaitu Tony dan kawan-kawan ini tidak mungkin tulus untuk membantu anak jalanan untuk belajar dengan membangun sekolah darurat tersebut. Jadi di sini juga sebenarnya termaksud dalam berpersepsi sosial karena dia memandang dari kelompok Tony dan kawan-kawan ini bukanlah orang-orang tulus karena dia berasal dari kalangan orang-orang kaya. Oke, semuanya lihat ke depan ya. Kita mulai belajar ya.
kok diem? Ini apa? Oke, jadi pada film ini saya menemukan ada dua sikap sosial, yaitu yang pertama ada pada menit 55 lewat 12 detik sampai menit 57 lewat 24 detik. Dalam cuplikan tersebut termaksud sikap sosial menurut saya karena kenapa? Di sini mereka atau Saras dan kawan-kawan berusaha untuk membangun sekolah darurat dan mengajar secara gratis untuk anak-anak yang berada di sekitar situ, yaitu anak-anak jalanan. Yang dimana ini merupakan salah satu bentuk sikap sosial, yang dimana di sini mereka menunjukkan ketertarikan dan perhatian terhadap masalah sosial dan kesulitan yang dihadapi anak jalanan. Dalam masyarakat kita yang penuh dengan ketimpangan sosial, tindakan seperti mengajar gratis untuk anak jalanan ini yang dilakukan oleh Saras dan kawan-kawan dapat membantu mengurangi kesenjangan dan menciptakan kesempatan yang sama untuk semua orang, termaksud anak-anak jalanan tersebut, yang dimana seringkali diabaikan dan dianggap rendah oleh masyarakat. Dengan menjalankan tindakan sosial seperti ini, kita itu dapat membantu mengubah hidup dan masa depan anak-anak jalanan ini dengan memberikan mereka akses pendidikan dan sumber daya lain yang diperlukan untuk hidup yang lebih baik. Kalau boleh jujur, aku itu mau semua uang ini. Kita harus jujur sama diri kita sendiri. Dengarkan kata hati nurani. Kalau kata hati nuraniku, kamu bisa diam. Tahu lu, Rip, sok-sokan. Udah, duitnya bagi rata aja. Enggak. Orang aku yang nemu uang, enggak. Bagi rata aja. Enggak. Kalau nggak dibagi rata, gue kasih sama yang punya warung. Yaudah. Nih kau yang paling pintar, kau bagi rata semua ya. Tadi dompetnya jatuh, Bu. Oh iya bener. Makasih ya nak. Iya, Bu. Makasih. Oke, jadi yang kedua yaitu ada pada menit 58 lewat 26 detik sampai 58 lewat 40 detik. Dalam cuplikan tersebut termaksud dalam sikap sosial karena mengembalikan dompet yang terjatuh termaksud sikap sosial yang baik. Tindakan tersebut menunjukkan empati dan kepedulian terhadap orang lain. Selain itu, dengan mengembalikan dompet tersebut, kita juga dapat mencegah seseorang mengalami kerugian yang lebih besar, seperti kehilangan uang, kartu, identitas, dan dokumen-dokumen penting yang berada dalam dompet tersebut. Nah, tindakan positif ini dapat memperbaiki pandangan masyarakat terhadap kita dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik untuk hidup. Ini seperti yang terlihat pada saat Ucok mau mengambil dompet dari si pedagang warung yang terjatuh saat dia sedang balik ke warungnya. Tapi dia tidak ingin mengembalikan, malah mau mengambilnya. Sehingga Aris yang katanya paling pintar di antara teman-temannya disuruh untuk membagi rata uang tersebut yang pada awalnya hanya ingin diambil oleh Ucok. Tetapi di sini malah Aris lari untuk mengembalikan dompet pedagang tersebut dan kemudian sang pedagang warung tersebut berterima kasih kepada Aris. Selalu ngeliat kita sebelah mata. Kalian diskriminatif tau nggak? Hanya mentang-mentang karena kita anak orang kaya, kalian anggap rendah. Emang kalian selalu ngerasa eksklusif kan? Emang kita nggak layak buat bergaul sama kalian. Oke, jadi dari menit 51 lewat 15 detik sampai menit 51 lewat 34 detik. Saras mengatakan di sini, kalian diskriminatif, tau nggak? Hanya karena mentang-mentang kita anak orang kaya, kalian anggap rendah. Nah, si Edwin sini menjawab, emang kalian selalu ngerasa dieksklusifkan kan?
emang kitanya aja yang gak layak buat bergaul sama kalian. Nah, dari percakapan Edwin dan Sarah tersebut terlihat adanya atribusi sosial negatif, yang dimana Sarah yang mengucapkan kalimat tersebut menyalahkan perilaku diskriminatif pada Edwin dan teman-temannya. Dia mengasumsikan bahwa orang lain berperilaku diskriminatif atau memandang rendah karena asumsi mereka bahwa Saras dan kawan-kawan tersebut adalah orang kaya, sehingga mereka ini selalu mengeksklusikan dirinya sendiri. Nah, ini dimana menunjukkan bahwa Edwin tersebut melakukan atribusi sosial negatif terhadap Saras dan kawan-kawan dan mencoba membenarkan tindakan atau perilakunya dengan menyalahkan Saras dan kawan-kawan. Termasuk juga Saras dan kawan-kawan yang menyalahkan Edwin. Oke, baik teman-teman, itulah video dari saya. Mungkin ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Saya ucapkan akhir kata sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.